Oke teman-teman, kembali lagi dengan channel Joe Update. Channel selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini. Akhirnya Joe Update ngevlog lagi. Setelah hampir seminggu Joe Update berada di Kabupaten Buleleng ini. Sangat senang sekali melihat perkembangan Kabupaten Buleleng yang sudah mulai kian pesat dan juga tempat-tempat yang sudah menjadi kenangan. Kemarin kita sudah mereview Pantai Lovina yang sangat cantik dengan rumahnya para dolphin. Sekarang atau hari ini Joe Update akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana suasana kota Buleleng, yaitu kota Singaraja. Nama kota Singaraja sebenarnya memang kurang familiar kalau dibandingkan dengan kota Denpasar yang sudah terkenal menjadi ibu kotanya Bali. Namun kota Singaraja memiliki cerita yang sangat panjang sekali dan juga sejarah yang sangat panjang. Kita akan melihat bagaimana situasinya dan nanti Joe Update akan bercerita banyak tentang sejarah dari kota Singaraja yang sangat panjang. Kota terbesar kedua di Bali dan juga memiliki peran penting terhadap pariwisata yang ada di Bali ini. Kita akan melihat jalan-jalan protokol. Mungkin teman-teman yang sudah lama tidak berkunjung ke kota Singaraja ini, jadi kita akan melihat jalan-jalan protokolnya. Seperti yang kita lewati ini adalah Jalan Ayani, Monumen Tri Yuda Sakti di pelabuhan sana, di pelabuhan Buleleng yang memiliki cerita yang sangat panjang juga. Hingga kita akan melihat taman kota dan juga beberapa tempat seperti sekolah-sekolah yang dimana Buleleng ini terkenal dengan kota pendidikannya juga. Sebenarnya banyak sekali kisah tentang kota Buleleng ini. Jadi kota Buleleng ini pernah menjadi ibu kotanya Sunda Kecil dan Bali. Karena peran penting yang dimiliki kota Singaraja ini tidak hanya pada zaman kerajaan dulu loh teman-teman. Jadi setelah Indonesia merdeka, Singaraja atau Kabupaten Buleleng sempat memiliki fungsi yang setara seperti keberadaan kota Denpasar saat ini. Jadi pada waktu itu Singaraja menjadi ibu kota provinsi Sunda Kecil yang wilayahnya mencakup 3 provinsi loh teman-teman, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Jadi selain memiliki ataupun sejarah tentang ibu kotanya Sunda Kecil dan juga Bali, selain itu kota Singaraja juga mempengaruhi perjalanan hidup sang presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Jadi di ibu kota Buleleng ini, yaitu kota Singaraja, Ibunda Soekarno yaitu yang bernama Inyoman Rai Serimben lahir dan dibesarkan di kota ini, hingga akhirnya berjodoh dengan seorang guru asal Pulau Jawa yang bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo, yaitu bapak dari presiden pertama Republik Indonesia ini. Jadi kita akan lanjut terus jalan teman-teman. Ini kita sudah berada di hampir masuk ke kota Singarajanya. Jadi ini masih di Jalan Ayani. Jadi masuk ke kota Singaraja kalau melalui dari kota Seririt atau Lovina, kita akan melewati Jalan Ayani dulu. Dan di sebelah kiri kita ini adalah Pasar Banyuasri teman-teman. Tampaknya sudah dipugar dengan baik. Pasar Banyuasri sudah rapi seperti ini. Tampaknya kota kelahirannya Joe Update juga sudah mulai berkembang seperti ini teman-teman. Dan di sebelahnya Pasar Banyuasri pasti teman-teman terkenal dengan Terminal Banyuasri, terminal yang menghubungkan ke beberapa desa ataupun kota-kota kecil di Singaraja ini, seperti kota Seririt, yaitu kota terbesar kedua di Kabupaten Buleleng ini. Oke teman-teman, patung pertama yang kita lihat masuk ke kota Singaraja yaitu patung Tugu Mekepung atau Karapan Sapi. Jadi meluncur ke ibu kotanya Buleleng ini, tepatnya di depan Pasar Banyuasri yang baru kita lewati, terdapat patung Mekepung atau Karapan Sapi yang menunjukkan 2 orang yang berlomba karapan sapi. Jadi patung ini sebenarnya melambangkan rasa semangat juang, budaya, dan juga mengingatkan kita akan pentingnya peran sapi dalam kehidupan masyarakat Bali. Jadi sapi ini benar-benar disucikan. Selain sapi ini adalah kendaraan salah satu dewa yang disucikan di agama Hindu, sapi kerap juga menolong para petani untuk membajak sawah, serta sapi juga kerap disimbolkan menjadi salah satu hewan yang tetap bekerja, tidak lelah untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi itulah filosofi dari sapi teman-teman. Kita akan gaspol.
Beginilah situasi di Jalan Ayani, Kota Singaraja saat ini. Lalu lintas tampak lenggang dan jarang terjadi kemacetan di Kota Singaraja ini karena di sini lalu lalang kendaraan tidak begitu banyak di setiap harinya, kecuali di hari-hari raya perayaan ataupun di jam-jam sekolah dan di pagi hari, teman-teman. Semoga video vlog Joe Update kali ini dapat mengobati rasa kangen kalian terhadap Bali, khususnya Kota Singaraja. Banyak sekali request tentang ibu kotanya Buleleng ini, yaitu Kota Singaraja. Jadi inilah Kota Singaraja, kota yang memiliki kenangan yang sangat banyak dan juga sejarah yang sangat panjang. Joe Update yakin teman-teman yang berasal dari Kota Singaraja sangat bangga terhadap kotanya dan juga terhadap budayanya yang selalu welcome kepada semua orang yang datang dan tinggal di Kota Singaraja ini. Sambil kita melihat sekeliling dan kita mengenang-enang jalan-jalan yang pernah kita lewati di Kota Singaraja ini, Joe Update ingin bercerita tentang sedikit bagaimana sejarah dari Kota Singaraja ini. Jadi pada abad ke-17 dan abad ke-18 kalau tidak salah, Singaraja merupakan pusat kerajaan Buleleng loh teman-teman. Dulu ibu kota kerajaan berada di Desa Sukasada. Pada saat itu raja pertama yaitu I Gusti Anglurah Panji Sakti berpikir agar istana berkedudukan di tempat yang strategis. Akhirnya beliau memilihlah Kota Singaraja. Jadi asal usul dari nama kota ini diambil dari kewibawaan sang raja, yaitu I Gusti Anglurah Panji Sakti yang sangat berwibawa dan sakti layaknya seekor singa. Beliau dikenal sebagai sosok yang punya kekuatan supranatural. Tahun 1660 kalau tidak salah teman-teman, I Gusti Panji mendirikan kerajaan Buleleng setelah menaklukkan wilayah Den Bukit yang sebelumnya diperintah oleh ayah kandungnya sendiri. Dan pada tahun 1732 sempat terjadi pergolakan pemerintahan di kerajaan Buleleng ini yang jatuh ke tangan kerajaan Mengui sana di dekatnya Kota Denpasar. Kekuasaan Mengui di Buleleng berlangsung hingga tahun 1752. Hanya saja tak lama setelah itu, tepatnya pada tahun 1780, Buleleng lagi-lagi jatuh ke tangan kerajaan lain. Kali ini kerajaan yang menjadi penguasanya adalah Kerajaan Karangasem. Jadi begitu banyak sekali sejarah dan pergantian kepemimpinan di Kota Singaraja ini. Oke teman-teman, kita lanjutkan nanti ceritanya. Dan sekarang ini kita berada di Jalan Diponegoro. Beginilah situasi di Jalan Ponorogo. Banyak sekali pedagang-pedagang canang dan di sini juga merupakan salah satu pasar yang ada di Kota Denpasar. Pedagang-pedagang canang memiliki payung berwarna-warni di sebelah kanan kita ini, dan di sini adalah pusat bisnis juga, dan kita melihat banyak juga toko-toko dan pertokoan-pertokoan di sini. Jalan ini biasanya terjadi kemacetan di hari-hari raya besar seperti Galungan dan Kuningan, ataupun di jam-jam seperti di pagi hari. Banyak warga kota juga datang ke pasar ini atau di Jalan Diponegoro ini untuk membeli kebutuhan pokok dan alat-alat persembahyangan juga ada di sini. Jadi beginilah situasi di Jalan Diponegoro. Mungkin teman-teman yang pernah melewati jalan ini, kita kilas balik bersama Joe Update hari ini. Jadi beginilah situasi Kota Singaraja khususnya di Jalan Ponorogo. Nanti kita sebentar lagi kita akan tiba di Pelabuhan Buleleng teman-teman. Salah satu pelabuhan yang memiliki cerita yang panjang juga. Kita akan lihat di sana bagaimana situasinya. Apakah ada turis-turis asing? Biasanya di masa-masa sebelum pandemi di Pelabuhan Buleleng juga banyak sekali ada bule-bule ataupun warga negara asing yang berkunjung ke sana. Terutama turis-turis asing dari Belanda dan juga dari Inggris sana teman-teman, karena banyak juga mereka memiliki sejarah di sini. Jadi kita akan melihat, karena di pelabuhan juga terdapat salah satu wihara yang cukup ikonik juga. Kita akan lihat sebentar lagi. Jadi teman-teman terus ikuti video Joe Update. Oh ya, jangan lupa dukung channel ini karena sebentar lagi Joe Update mencapai 100.000 subscriber. Jadi terima kasih dukungannya buat teman-teman semuanya. Semoga di penghujung tahun 2021 ini Joe Update mencapai target yaitu 100.000 subscriber. Jadi mohon dukungannya dan mohon doanya teman-teman. Sekarang kita akan lanjut terus jalan. Jalan ini biasanya banyak sekali teman-teman memiliki kenangan karena sebentar lagi kita akan tiba di salah satu tempat atau ikonnya Kota Singaraja, yaitu Pelabuhan Singaraja. Pelabuhan Buleleng Singaraja ini tak hanya menjadi pelabuhan terbesar di Bali pada zaman dulu teman-teman. Jadi keberadaan pelabuhan ini juga menjadi
atau merupakan bukti pertarungan sengit yang dilakukan oleh rakyat Bali melawan penjajah di kala itu. Jadi penjajah Belanda di sini tempat terjadi aksi perobekan bendera putih yang dilakukan oleh Belanda. Kita akan lihat bagaimana situasi dan kondisi sekarang pelabuhan yang memiliki sejarah yang panjang di kota Singaraja ini. Kalau di jalan ini, kalau kita lurus ini, kita akan ketemu salah satu warung siobak yang sangat terkenal. Jadi orang-orang ataupun wisatawan yang berkunjung ke kota Singaraja ini selalu menyempatkan diri untuk menikmati salah satu masakan atau makanan khas Buleleng, yaitu siobak. Nah, sekarang kita akan masuk ke pelabuhannya teman-teman. Inilah situasinya hari ini. Di sebelah kiri kita ini adalah salah satu wihara yang memiliki sejarah yang lumayan juga. Bicara tentang pelabuhan di Bali, tentunya teman-teman pasti lebih mengenal pelabuhan Gilimanuk, yaitu pelabuhan yang menjadi pintu masuk utama kalau teman-teman dari Pulau Jawa masuk ke Pulau Bali melalui jalur laut atau jalur darat. Kita bayar parkir di sini. Jadi masuk ke pelabuhan Buleleng ini, parkirnya hanya Rp2.000 untuk sepeda motor seperti biasa di objek-objek wisata di Bali. Sepeda motor masuk ke kawasan wisata parkirnya hanya Rp2.000. Inilah kelenteng tertua yang ada di kota Singaraja, yaitu Kelenteng Ling Kuan Kiong Singaraja. Jadi kelenteng ini merupakan sebuah bangunan ibadah yang telah berusia sangat tua sekali loh teman-teman. Bangunan kelenteng ini berdiri pada tahun 1873. Jadi pendirian bangunan kelenteng ini tak lepas dari adanya hubungan internasional antara kerajaan di Pulau Bali dengan dinasti Qing yang ada di daratan Cina. Kita akan lanjut terus jalan di sini teman-teman. Dan inilah salah satu ikonnya kota Singaraja, yaitu monumen yang bernama Yuda Mandalatama di area pelabuhan ini. Jadi monumen ini memiliki ketinggian mencapai 12 meter dengan patung yang ada di atasnya, yaitu patung seorang pemuda bertubuh kekar yang tengah memegang bambu runcing dengan bendera merah putih di bagian ujungnya. Jadi itulah salah satu ikonnya di pelabuhan ataupun kota Singaraja ini. Kita akan berhenti di sini teman-teman. Kita akan mencoba, ada salah satu restoran yang cukup unik sekali di pelabuhan ini. Jadi selain menikmati indahnya pantai dan sejarah peninggalan ex pelabuhan Buleleng, teman-teman kalau berkunjung ke sini bisa bersantai dan dapat menikmati berbagai macam masakan seafood yang dijual di areal ex pelabuhan Buleleng ini. Dan restoran yang akan kita lihat ini berada tepat di atas dermaga. Jadi salah satu sisi bekas dermaga pelabuhan Buleleng kini sudah difungsikan sebagai restoran teman-teman, dan juga tempat orang-orang untuk menikmati indahnya pantai Buleleng atau pantai di kota Singaraja ini. Restoran yang ada di pelabuhan Buleleng ini bisa dibilang adalah restoran terapung yang cukup ramai dikunjungi oleh warga kota dan wisatawan yang berkunjung di hari-hari libur seperti Sabtu dan Minggu teman-teman. Biasanya sangat ramai sekali pengunjungnya sambil mereka menikmati masakan-masakan khas Buleleng. Di sini juga teman-teman akan dilihatkan beberapa tempat untuk melihat sunrise ataupun sunset di sekitaran pelabuhan Buleleng ini. Sekarang kita lanjut terus jalan. Jadi inilah kondisinya teman-teman. Pelabuhan Buleleng yang dulunya sangat terkenal. Pintu masuknya salah satu pintu masuk ke Bali melalui jalur laut teman-teman. Jadi pelabuhan ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Jadi beginilah kondisinya meski tak lagi beroperasi seperti dahulu kala. Bukan berarti tempat ini mangkrak ataupun teronggok begitu saja. Bahkan saat ini ex pelabuhan Buleleng Singaraja telah difungsikan sebagai salah satu tempat wisata yang sangat menarik yang ada di Kabupaten Buleleng. Ditambah lagi keberadaan bangunan kuno yang dibangun oleh Belanda masih disaksikan di tempat ini. Dan juga untuk menunjang aktivitas wisata, pemerintah Buleleng dan pemerintah Bali menyediakan beragam fasilitas penunjang di sini seperti restoran yang ada di dermaga sana. Fasilitas penunjang diantaranya adalah taman bermain juga untuk anak-anak, toilet, fasilitas olahraga serta area yang bisa dipakai untuk memancing. Jadi di sini spot memancing yang sangat menarik juga menemani hari libur dan weekend teman-teman yang berada di kota Singaraja. Jadi itulah update-nya tentang pelabuhan Buleleng. Bagi teman-teman yang tertarik untuk datang ke ex pelabuhan Buleleng Singaraja ini, momen terbaiknya adalah saat-saat di sore hari.
Pemandangan matahari terbenam di pelabuhan ini terlihat begitu eksotis. Pastikan juga untuk membawa kamera agar bisa mengabadikan momen di pemandangan cantik seperti yang kita lihat tadi. Oke, sekarang kita lanjut terus jalan. Sekarang ini kita berada di Jalan Hasanuddin. Seperti di Kota Denpasar, Hasanuddin terkenal dengan toko-toko emasnya. Namun di sini berbeda teman-teman. Jalan Hasanuddin di Kabupaten Buleleng atau di Kota Singaraja ini terkenal dengan obat-obatan yang berasal dari Cina sana teman-teman. Jadi ada obatan atau obat-obat tradisional yang dijual di sekitaran Jalan Hasanuddin ini. Setelah tadi kita puas melihat bagaimana eksotisnya pelabuhan Buleleng dan restoran yang terapung di sana, sekarang waktunya kita melihat Kota Buleleng menjadi salah satu kota pendidikan yang terbaik juga. Jadi di Singaraja, di kotanya ini merupakan kota pendidikan. Banyak sekali sekolah-sekolah dan universitas yang difavoritkan sehingga warga-warga Bali yang berasal dari kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Bali ini, jadi mereka mengenyam pendidikan dan memilih Kota Singaraja menjadi tempat untuk pendidikan teman-teman. Di sini juga terdapat Universitas Pendidikan Ganesha yang cukup terkenal dan juga banyak kampus-kampus elit lainnya. Satu yang menjadi kenangan, kemungkinan teman-teman yang pernah bersekolah di sini pasti tahu dengan SMA 1 Singaraja. SMA yang sekolah tertua di Bali ini, menjadi sekolah paling favorit di Kota Singaraja ini. Semua memimpikan bisa bersekolah atau mengenyam pendidikan SMA di SMA 1 Singaraja. Nanti kita akan lewati. Semoga ada alumni-alumni SMA 1 menonton video Joe Update kali ini. Salam gaspol dari Joe Update. Semoga kalian bangga dan juga selalu mengharumkan SMA 1 menjadi sekolah paling favorit di Bali ataupun di Kota Singaraja ini. Sekarang kita akan lanjut terus jalan. Kalau lurus itu kita balik lagi teman-teman ke patung sapi yang barusan atau pertama kali kita lihat, yaitu Jalan Ayani. Kita sekarang akan belok kiri ke sini teman-teman. Kalau ke kanan ini kita menuju ke pelabuhan lagi. Ini adalah Jalan Pramuka, di mana menjadi tonggak sejarahnya Kota Singaraja menjadi kota pendidikan. Sesuai nama jalannya, di sebelah kanan kita ini adalah Gedung Pramuka teman-teman. Beginilah situasinya di Jalan Pramuka. Semoga kilas balik bersama Joe Update melihat Kota Singaraja di Jalan Pramuka ini. Teman-teman yang pernah melewati dan pernah bersekolah di SMA 1 Singaraja yang di sebelah kiri kita atau di depan kita ini, inilah pintu masuknya. Inilah sekolah kalian dan inilah sekolah favorit Kota Singaraja saat ini. Sekolah tertua yang ada di Bali sebenarnya. Dan kita akan lanjut terus jalan teman-teman. Setelah kita melihat SMA 1, kita akan melihat Pura Jagannatha. Kalau teman-teman di upacara-upacara besar seperti upacara Galungan, Kuningan, dan Bulan Purnama, banyak sekali para pelajar yang tinggal di Kota Singaraja ini untuk melakukan persembahyangan di Pura Jagannatha. Kita akan lihat sebentar lagi. Di sebelah kanan kita ini adalah Polres Buleleng, tepat berada di Jalan Pramuka dan di depannya Pura Jagannatha. Di Kota Denpasar memiliki Pura Jagannatha juga, merupakan salah satu objek wisata bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kota Denpasar. Mereka city tour biasanya ke Pura Jagannatha. Kalau Pura Jagannatha ini juga dibuka untuk para wisatawan, namun tidak seramai di Pura Jagannatha di Kota Denpasar teman-teman. Beginilah situasinya saat ini. Dan kita akan lanjut terus jalan. Kita akan belok arah ke sini teman-teman. Kita akan melihat sekarang adalah salah satu patung yang menjadi ciri khasnya Kota Singaraja, yaitu patung Sisinga Mangaraja. Kita akan lihat sebentar lagi. Perempatan ini kalau ke kanan kita menuju ke Jalan Pramuka lagi dan tembus ke Jalan Ayani ataupun Jalan Diponegoro. Kita akan lurus jalan ke sini. Ini jalan ini juga kalau teman-teman menuju ke Kabupaten Badung ataupun ke Kota Singaraja bisa melewati jalan ini. Nanti teman-teman akan tembus ke Bedugul sana. Jadi mungkin di next video Joe Update kalau pulang ke Kota Singaraja, mungkin besok ataupun 2 hari lagi kita akan ngevlog. Kita akan lihat bagaimana situasi jalur Singaraja Bedugul lagi via air terjun Gigit. Jadi teman-teman terus ikuti dan dukung channel ini dengan memberikan like, komen semua pengalaman kalian. Jangan lupa share terus video Joe Update
Agar Jo Update tetap semangat memberikan informasi-informasi terbaik tentang seluruh Bali, yaitu seluruh kabupaten di Bali ini. Jo Update berencana tahun depan kita akan mereview semua kota-kota yang ada di Bali. Kita akan mereview semua air terjun, semua pura-pura, kegiatan keagamaan, adat istiadat, dan juga pantai-pantai cantik yang baru yang ada di Bali ini. Terus dukung channel ini, kita akan gaspol sama-sama. Oke, sekarang kita berada di Jalan Ngurah Rai teman-teman. Kalau kita lurus di Jalan Pramuka tadi, kita tidak belok ke kanan. Kalau lurus ini kita langsung ke Jalan Ngurah Rai. Jadi inilah Jalan Ngurah Rai Kota Singaraja saat ini. Di sini ada rumah sakit umumnya juga. Jadi rumah sakit umum Kota Singaraja. Kita akan melewati sebentar lagi, dan juga Taman Kota Singaraja yang baru 2 tahun atau 3 tahun kemarin dipugar dan tambah cantik lagi. Biasanya kalau sore. Nah, inilah Taman Kota Singaraja teman-teman. Kalau sore banyak orang berolahraga di sini, dan banyak orang juga muda-mudi Kota Denpasar. Mereka berkumpul ke sini di samping olahraga, jogging, dan juga menikmati taman yang sangat cantik di sana. Semoga di next video kita akan lebih detail lagi. Sekarang vlognya Jo Update kita akan melihat secara general ataupun secara umum Kota Singaraja. Kemungkinan nanti di next video kita akan mereview secara detail tentang lapangan, tentang kuliner yang menarik di Kota Singaraja, objek-objek wisata secara detail nanti teman-teman. Kita akan lanjut terus jalan. Dan di Jalan Ngurah Rai ini, di penghujung sana kita akan ketemu ikonnya Kota Singaraja, yaitu patung Sisingamangaraja. Kita akan lihat bagaimana kondisinya di sana dan bagaimana situasi patung yang menjadi ikonnya Kota Singaraja. Sambil kita melihat di kiri dan kanan, mungkin ada salah satu tempat yang menjadi tempat atau pernah teman-teman singgahi. Dan di sebelah kiri kita ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Singaraja teman-teman. Kita akan lanjut terus jalan. Di sini jalannya lumayan sepi dan enak sekali ngevlog di sore hari ini. Oh ya, jam sekarang adalah 3:30 sore. Jadi cukup terik juga. Kota Singaraja juga terkenal dengan udara atau suhu yang lumayan panas, 32 sampai 33 derajat teman-teman. Jadi di Kota Singaraja ini lumayan panas karena Kota Singaraja tepat sekali berada di pesisir pantai. Jadi kotanya juga lumayan panas, dan beginilah situasinya di Jalan Ngurah Rai saat ini. Dari sini kita sudah melihat patung Sisingamangaraja, yaitu tugu yang dibangun untuk mengenang keperkasaan I Gusti Ngurah Panji Sakti. Patung Sisingamangaraja ini, patung ini tepat berada di tengah Kota Singaraja, yaitu di depan pertigaan depan kantor Bupati Buleleng saat ini. Jadi patung singa Ambararaja ini dilambangkan singa bersayap yang mencekram sebuah jagung gembal. Jadi melambangkan kekuatan, kesatria, kekuasaan pemimpin Bali Utara yang gagah berani. Jadi tepat berada di pertigaan, yaitu di depannya Bupati atau kantor Bupati Buleleng atau orang nomor 1 di Buleleng ini. Inilah tampak patung singa Ambararaja teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita melihat salah satu ikonnya Kota Denpasar, yaitu patung atau Tugu Singa Ambararaja, saatnya Jo Update pamit undur. Kita akan ketemu lagi next video. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita akan ketemu lagi, dan salam gaspol dari Bali.